dekat rumah. Dekat rumah. Gunung dekat rumah tuh ada beberapa kemungkinan. Bisa Gunung Salak, bisa Gunung Gede. Kira-kira yang mana? Atau mungkin Gunung Putri. Ya, bisa juga. Gunung Batu juga bisa juga. Ya, pokoknya kepoin terus lah ya tayangan ini, video ini sampai selesai. Dan sampai ketemu di trek pendakian. Dadakan. Ladies and gents, I won't pretend. Think I forgot my medicine. They think I'm a mess, but I'm making sense. I feel it in my skeleton. I know I'm intense, I'll cut the suspense. I'm here to take down everyone. I'm here to take down everyone. I'm here to rumble. I've got danger in my flavor, like a razor. I'm here to rumble. Diamond breaker, it's my nature. Get ready for thunder, 'cause I'm here to rumble. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kita sampai di Cianjur. Yang mana biasanya kalau kita datang ke Cianjur itu untuk tujuan explore air terjun. Kali ini goal kita berbeda. Nah, sebelum esok pagi dilakukan pendakian, kita mencari base camp terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai rumah singgah. Dari lokasi parkir kendaraan, kita jalan kaki tidak jauh untuk tiba di rumah singgah. Udara di sore hari ini sangat bagus, cerah, mengindikasikan esok pendakian kita akan diiringi oleh cuaca yang bagus. Kualitas udara sangat sejuk ala-ala kaki gunung yang dikelilingi oleh ladang tani dan kebun. Cuaca belum cukup dingin sebetulnya. Ini kita udah sampai di MBF. Yang sayuran Base camp MBF. Apa tuh MBF? mana itu ngomong Mountain Big Foundation. Itu ada singkatan. Mountain Pemiliknya Pak siapa namanya? gitu itu aja. Pak Mbeb. Oh, Pak Mbeb, pemiliknya Pak Mbeb. Itu bukan nama organisasi, nama Singkatan nama saya. Jadi disingkat. MPF itu bukan nama organisasi. Bukan. Nama pemiliknya. Ya. Muhammad. Ini Muhammad. Mbep. Oh, Mbeb. Mbeb. Oh, nasi ini. Yang ini nih. Pakai ini nih. Salapnya. Cabe. Oh, apa itu? Cabai gendot. Iya. Pedes. Pedas juga. Tapi nggak bakal sakit perut. Oh gitu. Kalau nempel di bibir lama pedasnya. Mantep tuh. Itu udah rekam belum? Oh, lu dikit banget sih. Nasional ikan gede. Habis. PTN loh. Oke, selamat pagi. Kita udah mau persiapan. Ya. Kita udah mau persiapan mendaki. Lihat bawaan cukup banyak. Ya. Sekarang menunjukkan pukul 7. Aing lah power motor jika dia kena prank. Minta eta mah. Semalam
udara cukup dingin, bukan cukup, sangat dingin. Ya sekitar 13 derajat, lumayan mengalahkan AC. Tanpa sleeping bag. Oh iya, tanpa sleeping bag, tanpa selimut. Iya, Udah dilatih ya. udah dilatih. Nih, ini lihat nih. Ini ini berat nih. Kan dulunya kan enggak beli. Coba dicek. Wah, Diangkat toh. nggak kuat. Dipakai bang. Coba dicek. Nggak kuat. Ya lamun kau yang digendong aja belak langsung. Ya udah, kita tungguin aja. Rame. Oke. Selamat pagi. Pendakian tanggal 1 ya. Tanggal 1 Agustus. Tujuan ke Gede. Kita camp di Surya Kencana. Berangkat kita jam 7. Kita juga sarapan dulu. Kita naik berlima ya sama tim. Jadi estimasinya sudah menjelaskan estimasi untuk ke rondon atau estimasi perjalanan sampai camp dan besok baru kita puncak. Mudah-mudahan dari base camp sampai tujuan camp dan turun lagi kita selamat, tidak ada kendala. Yang penting sehat semua. Dan yang alangkah baiknya dan harus kita berdoa sebelum pendakian hari ini. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing dan agama masing-masing. Dimulai. Yo, apa nih ya? Cibi-cibi. Gunung Gede, Cibi-cibi. Gunung Gede, cibi-cibi. Oke, kita langsung action pendakian. Suhu lumayan dingin. Semalam 13 terpantau dari ini HP. Di dekat base camp ada vegetasi, ada bawang, ada bobis kali ya, seledri, Daun bawang. bawang. Kita start dari base camp jam 7. Kita coba sarapan. Semoga perjalanan lancar dari cuaca yang bagus tanpa hujan. Sarapannya sini. Sebelum tiba di pos jaga, kita mau sarapan terlebih dahulu. Tentu dengan menu ala rumahan seperti ini sudah nikmat ya. Dan kita sekaligus bungkus nasinya untuk bekal sebagai makan siang di tengah trek pendakian nanti. Pendakian Gunung Gede kali ini kita susur via jalur Putri. Gunung Gede memiliki 3 jalur pendakian resmi.
Ada via Cibodas, via Putri, dan via Salabintana. Ketiga jalur tersebut tentunya memiliki nilai khasnya masing-masing. Dan kenapa saya memilih jalur Putri? Karena fokus saya adalah untuk sampai di alun-alun Surya Kencana. Kurang lebih 45 menit. 45 menit dengan savana ya. Kita cari campnya yang dekat air aja. Oke. Itu legendanya kan. Setelah bisa kok bisa? Karena Bupati pertama di Cianjur bersemedi di dalam satu gua nikah sama Putri Ji. Punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Jadi yang laki-laki itu ya nggak apa-apa, kita stay dulu aja bertiga. Jadi kita sekarang lagi di pagi aja. Tanggung. Oke, kita baru selesai sarapan. Kita langsung OTW ke pos pemeriksaan gerbang Gunung Gede. Jadi sistemnya Ya emang ada 2. sistemnya kita nanti dari pos 1 ke pos 2 itu dimayoritasi oleh perkebunan. Dari pos 2 ke pos 3 sudah masuk rimba. Ini adalah pendakian pertama saya ke Gunung Gede. Meskipun dekat dengan rumah, ternyata baru kali ini bisa disempatkan mendaki ke Gunung Gede. Secara administratif, Gunung Gede terletak di 3 wilayah kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, dengan total luasan 24.270 hektar. Medan trek pendakian Gunung Gede adalah dimayoritasi oleh akar dan pepohonan rindang. Apalagi dari pos 3 ke pos 4 bisa dikatakan full akar yang saling mencuat. Dari base camp ke pos 1 didominasi oleh trek tanah berbatu yang dikelilingi oleh perkebunan. Kemudian dari pos 1 dan pos 2 treknya sudah tanah yang diselingi oleh beberapa akar pepohonan. Wah, sampah. Berbeda dari gunung-gunung sebelumnya, kita biasanya dari BC ke pos 1 naik ojek. Nah, ini enggak, langsung jalan. Tapi keuntungannya adalah BC kita ada di paling atas. Sudah sampai di pos pemeriksaan. Ya, kita jalan sedikit. Aduh, sorry ya, ngos-ngosan. Setelah ini baru dah. Lu kenapa? Hah? Kenapa tuh? Aman. Kayak gitu. Habis makan. Gitu lagi dah. Kan bisa kali Kang bawa ini kan. Bawa ini bisa kali. Bisa. Masukin sih deh. Lensa. Oh lensa. Aing nendek kieu. Yuk. Oke, kita selesai.
istirahat pos jaga. Pos jaga. Kita langsung lanjut ke pos 1. Pos 1 ya Kang ya? Oke. Kita jalan dari pos jaga. Iya. Secara nasional, kawasan Gunung Gede Pangrango mempunyai arti penting dalam sejarah konservasi dan penelitian botani. Karena wilayah ini merupakan kawasan konservasi pertama di Indonesia, ditetapkan sebagai Cagar Alam Cibodas pada tahun 1889. Tentunya melalui proses sejarah yang sangat panjang, mulai dari sebutan Cagar Alam Cibodas sampai menjadi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Info yang kita dapat dari kit pos 1 ke pos 2 itu mayoritas perkebunan. Nah, seperti ini ya. Tuh. Kalian bisa lihat perkebunan yang dimaksud. Ada daun bawang, ada daun seledri, ada apa sih gitu? Kobis kali ya? Ya. Gimana Pang? Siap, aman, bugar. Bugar ya? Bugar. Jangan loyo doang ya. Baru juga 300 meter. Lu yang bolak-balik ke Gede. Jangan bikin malu ah. Yuk, siap. Kang Nano aman? Aman. Aman. Oke, Aman dong. sip. Semoga perjalanan kita dari pos ke posnya diberikan kelancaran, keselamatan, tanpa hambatan, tanpa cedera, agar kita bisa maksimal mendokumentasikan perjalanan ke Gunung Gede untuk pemirsa YouTube. Oke? Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah salah satu taman nasional tertua yang ada di Indonesia bersama dengan Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Baluran. Kawasan ini sudah lama dikenal oleh masyarakat. Hal ini pun diketahui melalui naskah-naskah kuno yang menceritakan tentang legenda kedua gunung di tanah Sunda ini. Salah satunya termaktub dalam naskah Perjalanan Bujangga Malik. Ketika Belanda menjajah Indonesia, kawasan ini dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Salah satu tanaman yang dikembangkan di sini adalah teh Jepang. Treknya udah berat, naik nih. Jadi Gunung Gede Via Putri tidak bisa dianggap remeh. Ini kita masih on the way ke pos 1 guys. Masih ini ya. Saya kira udah pos 3. Wah, bagus sih. Pohon melintang. Osmonya dong. Osmo. Iya. Kita on the way ke pos 1. Berapa lama lagi nggak tahu.
ngerekam. Hilang. Kenapa? Komuk. Komuk. Ini kita belum nyampe pos 1 loh. Iya, kenapa ya? Gue udah sekuat tenaga udah. Gimana? Kesan-kesan naik gunung sambil mendokumentasikan. Sangat menyenangkan. Terasa ini ya, berat. Iya. Double degree lah gue. Ini hutan rimba tuh. Sejuk tuh sini. Iya. Ngecamp sini aja, Pak. Hah? Ngecamp sini aja. Ya belum juga setengah jalan. Ya kita lanjut. Oke. Muter. Ah. Ini. Apa itu? Terima kasih atas kunjungan Anda yang telah menaati peraturan kami. Jadi saya nggak capek-capeknya ngingetin teman-teman buat yang mendaki gunung, kalian harus mendaftar entah offline ataupun online, yang jelas kalian harus simaksi di Balai Taman Nasional. Jadi jangan coba-coba kalian melewati jalur ilegal ya. Wah, itu dampaknya akan luar biasa. Akan terjadi penutupan biasanya. Nah, ini akan sangat merugikan juga buat kita ya, sesama pecinta gunung gitu ya. Oke, kita sudah sampai pos 1, yuk ikutin. Kita tanya-tanya Pak Koper. Pos 1. Oh iya. Ini pos 1 informasi lama. Jadi dulu pos informasi itu di sini. Oke. Ini pos dulunya pos informasi. Betul, sekarang jadi pos 1. Oh. Jadi nama posnya informasi lama. Nanti di depan ada tembok beca. Oh, ada bayangan dulu, bayangan mantan. Ada banyak. Ada bayangan terus pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 dekat. Cuman Potter kalah kayaknya sama Akang. Waduh. Jadi kita estimasi kita mau duluan tuh. Tukar nasib gak? Tuh, lutungnya Oh. lagi nyamperin ke kita, masanya ada aroma durian. Ada aroma durian. Ada aroma durian. Tuh. Belitung monyet hitam. Habitatnya emang di ketinggian 1800. Sekarang kita di ketinggian 1800. Dari sini ke pos 2 estimasi berapa lama? 1 jam juga enggak? Oh, 1 jam juga. 1 jam 30 menit. Ya, 30 menit. 1 kiloan lah. 1 kilo. Karena ada pos bayangan dulu, baru pos 1. Nah, dari pos 2 ke pos 3 baru itu lumayan panjang. Lumayan panjang. Tapi tidak terlalu terjalnya ngikutin kontur lah. Iya. Jadi masih satu punggungan. Iya. Tapi dari pos 3 ke pos 4 kita beralih punggungan. Alih punggung. Betul, beralih punggungan, makanya beralih punggungan keterjalannya juga meningkat. Jadi punggungan yang ini sama punggungannya sebelah nanti. Ke pos 4 tuh udah punggungan sebelah, Simpang Maleber. Jadi Simpang Maleber itu ada perkampungan Maleber di sananya, di bawahnya. Jadi simpang untuk ke Kampung Maleber, tapi itu jalurnya jalur ilegal. Oke. Bang, itu bang. Tapi Ayo. sejarah untuk jalur pendakian Gunung Gede pertama dibuka di Indonesia
sama Belanda, Iya. itu bukan Cibodas, bukan Gunung Putih sama Salabitan, bukan, tapi Maleber yang dibuka pertama sama Belanda untuk pemantauan gunung vulkano. Betul. Jadi tempat penyuntikan untuk gunung juga ya Maleber. Tapi sekarang Maleber ilegal. Masih ilegal, ditutup total. Jadi untuk jalur ilegal ya kurang lebih ada hampir 100 jalur. Waduh. Termasuk Gemuruh, termasuk yang Bodogo ya. Yang Bogor sama Sukabumi itu udah kurang lebih 100 jalur itu untuk pendakian Akamsi ya. Akamsi. Jadi dulunya orang-orang sekitaran Gunung Gede Pangrango mencari kayu bakar. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh porter kita, kami, bahwa di sini di Taman Nasional itu ada beberapa spesies yang dilindungi. Salah satunya adalah fauna. Nah, fauna itu ada monyet-monyetan, ada sirilu, hoa, sama lutung. Termasuk ada hewan buasnya juga loh, macan kumbang. Nah, itu yang lagi megang kamera itu macan kumbang tuh. Termasuk banyak juga fauna itu hewan kan? Iya. Flora itu wah banyak banget ya. Ada endemik, ada paku-pakuan, ada jamur, macam-macam. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Iya, nanti ada asin ini. Iya. Nanti banyak hewan-hewan kita temui. Ya, kita lanjut pas sudah yuk. Oke. Basah. Harus ganti base layer kayaknya nih di pos 3. Oh iya benar. Pakai ini aja tuna. Hah? Tuna mau. Tuna. Lohan. Kita ada di pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Menurut informasi jarak pos 1 ke pos 2 itu ya kurang estimasi 40 menit. Kita lihat saja. Masih semangat, Tang? Semangat. Oke. Kita Lagi pas 2 ya. Kita hidupkan dulu fluidnya. Sinyal apa tuh? Ini sinyal bahwa kita sudah sampai di pos 2. Oh gitu. Kira ada yang jemput. Tandain aja. Meminta panggilan. Enggak lah. Oke, mau TikTok. Oke. Baru gini udah tidur. Mobil kena aset itu. Kita malam itu. Dia ada ingat lagi yang di belakang. Iya, jam 11 gua jam. Kita sampai di pos Bayangan. Oh. Itu kan berembun itu 0,5 ya? Itu casingnya. Mau istirahat apa lanjut? Istirahat lah. Wow, ya udahlah istirahat di pos Bayangan. Belum ya? Iya, ini baru mau 2. Satunya yang mana? Satunya yang tadi itu. Iya. Terus katanya yang agak berat itu di 3 ke 4. Katanya pindah punggungan. Oh iya. Nah, katanya tadi kan ada ini. Oke, kita jalan dari pos Bayangan ke pos 2. Kita nunggu teman-teman di pos
2 saja. Ada Kang Nano, Kang Niko, sama Kang Jujun. Kita tunggu mereka di pos 2. Pos 2. Kita sampai di pos 2. Oh. Oh, pos 2 ada warung. Selamat pagi. Sekarang menunjukkan pukul 9.23. 9.23, kita sampai di pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 tidak ini ya, nggak kerasa, maksudnya nggak kerasa dalam hal oh ternyata cepat sampai gitu. Cuman menurut info dari pos 2 ke pos 3 nya itu panjang, long way. Kita di pos 2 namanya apa nih? Legok Lenca. Tadi di pos berapa? Pos 1 namanya Pusat Informasi. Nama posnya. Ya. Di ketinggian 1993. Sudah siap menuju pos 3? Belum. Belum siap. Bentar, semenit aja. Oke, kita lanjut dari pos 2 menuju pos 3. Nah, di sini nih, ini katanya panjang. Treknya panjang. Nanti di pos 3 rencana kita makan. Kita lihat aja ya, seperti apa treknya. Hutan rimba. Suasana hutan rimba di trek pos 2 ke pos 3. Yuk, kita jalan lagi. Astagfirullah. Tawon. Bunyi apa ya? Yang di pohon itu, nempelnya di pohon. Monyet, Ongkeret, serangga. tapi ular ada yang bunyinya gitu ya. Bongkar muatnya. Snack. Coklat ya? Kita lihat aja. Wish.
Di tukar ya, barter ya. lumayan ya. Iya. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ini. Iya. Halo Do, cerah membara malam hari pasti ada Milky Way ya. Di manakah keberadaan pos 3? Lumayan. Oke. Kita sampai pos 3. Wow. Buntut lutung. Kita sampai di buntut lutung pos 3. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita ada di pos 3. Buntut lutung. Buntut lutung. Di ketinggian 2260 mdpl. Mungkin di sini kita istirahat makan siang. Oke. Sambil kita menunggu tim porter kita. Oke, sekian. Tanpa lama-lama. Tanpa lama-lama kita langsung capcus makan dah. Udah lapar. Gak usah video. Mantap, Om. Makan siang kita. Makan siang. Juara ya. Juara azan. Waduh, nggak pakai baju nih. Maklum dapur. Tadi dulu bentar, Li. Ini berapa kilo kira-kira? 5. Nih, ini saya coba longgarin ya. Siap. Soalnya nggak masuk. Boleh. ...25 sampai 30 kilo. Berat ini. Berat nih. Tetap bisa keangkat. Tapi dipakai jalan lama nggak bisa gitu. Napas. Napas. Kalau bisa kelihatan itu dengan dokter ya, produk ini. Cobain yang ini. Produk lokal. Tapi jangan disebutin brand. Bisa. 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 Siap. Lokal. Lebih enak ini. Iya pasti ya. Pasti. Itu antara lokal sama interlokal. Beratnya sama. Kayaknya berat ini sedikit kayaknya. Berat ini sedikit tuh. Karena itu tuh apa? Namanya tuh meja ini nih. Ah, kita ganti armor. Dikarenakan ternyata baju yang pertama tidak cepat kering ya.
Kita ganti baju di pos 3 Buntut Lutung. Nah sekarang kita OTW ke pos 4. Menurut informasi ini pos yang paling curam. Oke, kita langsung cari tahu aja seperti apa tingkat kecuramannya. Semoga tetap aman dan lancar. Pos 3 pos 4 apa? Pos 3 pos 4. Kata-kata pos 3 pos 4. Indomie seleramu, wanita seleramu. It's good to be good. It's good to be good. It's good to be good. Like a conqueror. Like a conqueror. It's good to be king. Seperti yang disampaikan sebelumnya, trek dari pos 3 ke pos 4 adalah yang terberat dikarenakan pindah punggungan sehingga titik curamnya pun meningkat. Ditambah saat ini sudah pada posisi tenaga yang hanya sisa dari sisa-sisa ya. Lebih banyak berhenti di jalur adalah jalan alternatifnya. Istirahat. Iya. Jangan karena Gunung Gede dekat dengan Jabodetabek sehingga dipandang sebelah mata ya. Saya rasa yang namanya gunung pasti treknya ada titik-titik tertentu yang kecuramannya ekstrim. Dan apapun gunung yang kalian daki tetap harus mempersiapkan fisik dan mental secara matang. Wah, tajam. Dari bawah jam berapa? Oke, sebentar lagi kita sampai di pos Bayangan. Udah kelihatan. Dari pos 3 ke pos 4, sebelumnya kita akan singgah di pos Bayangan terlebih dahulu. Pos Bayangan yang berada di antara pos 3 dan pos 4 adalah sesuatu yang sangat ideal. Bagi pendaki yang kekurangan membawa bekal konsumsi, kalian bisa membelinya di warung pos Bayangan tersebut. Ini adalah sumber glukosa yang baik dan sumber air tentunya. Kita ada di pos Lawang Saketeng. Ada jauh ya. Oke, kita meninggalkan pos Bayangan Lawang Saketeng. Rasanya di atas masih pos Bayangan. Untuk berapa lamanya tidak begitu paham juga. Oke lah. Langsung kita telusurin pelan-pelan. Karena ini juga pertama kali orang Bogor tinggal di Bogor, tapi baru ini nih ke Gunung Gede yang dekat banget sama rumah. Jadi ini pertama kalinya kita naik ke Gunung Gede. Next stop pos Bayangan. Tajam. Oh, kalau mau lihat ke atas juga. Aduh, nggak tahu masih berapa lama lagi. Meskipun pendakian dilakukan di hari weekdays, namun tetap banyak yang berlalu lalang di dalam pendakian Gunung Gede Pangrango. Tinggal tenaga sisa nih, support dari pendaki yang turun setidaknya memberikan booster semangat tambahan. Ayo semangat, tinggal 2 pos lagi kita akan sampai di Surya Kencana. Menurut informan,
dari pendaki yang turun. Pos 4 30 menit lagi. Oke, selamat siang. Sekarang menunjukkan sudah hampir pukul 2. Ini sekarang pos 4 ya. Kita nggak tahu nih ini pos bayangan atau pos 4. Ya, Pos Kalimpeng. 2627. Gak lama kita langsung naik lah. Infonya sih 30 menit sampai mana? Surken Timur ya. Oke. Gimana, masih mau dilanjut atau masih mau istirahat? Lanjut deh sekarang. Sekarang lanjut, ya udah. Biar nggak keburu asar. Ya udah. Oke, kita tadi ternyata adalah pos 4. Dan kita menuju Surken Timur. Pos 5. Jadi ciri-ciri kita akan sampai Surken adalah melewati jalan bebatuan yang tersusun seperti itu. Itu artinya sudah dekat. Aduh. Nampaknya sebentar lagi kita tiba di Surken. Setelah melewati trek yang panjang dan berat, akhirnya kita tiba di pos 5, yaitu alun-alun Surya Kencana Timur. Lega banget rasanya bisa melihat Surya Kencana, yang tadinya badan sudah terasa lemas dan tidak kuat lagi, seakan-akan energi pulih seketika. Surken Barat. Ini Surken Timur. Ngaso. Kita istirahat dulu di sini sambil menunggu tim lengkap. Kita mau hunting foto dan video terlebih dahulu. Pos 5. Oke, selamat siang. Akhirnya kita tiba di alun-alun Surya Kencana Timur, pos 5. Ketinggian 2756. Enggak kerasa dari pos 4 ya, 30 menit. Kita nunggu teman-teman yang lain dulu di sini dah. Biar ke baratnya bareng. Ini kita ngintip-ngintip deh, ada apa.